Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah ba'd. Kita sapa dulu ada Mbak Habibah. Ini satu lagi Mbak siapa Mbak? iPhone Nadia Ustaz. Nadia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaallah kita di kesempatan sesi kali ini ya, di hari Rabu pagi, kita membahas tentang yang sesuai jadwal dari teman-teman semua, yaitu seputar istilah-istilah hadis, ya, apa itu hadis sahih dan apa itu hadis dhaif. Kemudian nanti ada lagi istilahnya hadis mursal. Sebetulnya materi yang dijadwalkan tersebut juga acak ya, tapi nggak masalah. Nah, dan insyaallah kita merujuk kepada kitab Al-Waraqah Naqiyah. Ini merupakan syarah ringan tentang matan mustalah hadis, yaitu matan atau mantumah yang berbicara tentang mustalah hadis, yaitu mantumah Baiquniyah. Ini yang dipelajari ada di kelas ya di UMG. Dikatakan di dalam baitnya ini hadis sahih ya, hadis sahih. Jadi kan hadis itu ada macam-macam, ada hadis sahih, ada dhaif dan seterusnya. Nah, ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. An-Nadim berkata rahimahullah, awwaluha sahih. Hadis yang pertama paling pertama yaitu apa yang disebut dengan hadis sahih. Wa huwa mattasal. Jadi kalau mau dinadakan, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man ta'ala. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awwaluha sahihu wa huwa mattasal. Nah, ini isnaduhu wa lam yashidda uyu al yarwihi adlun dabitun an mitlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ini namanya hadis sahih. Baik ketiga dan keempat. Nah, pengertiannya juga langsung disebutkan oleh Nadim di bait beliau. Apa itu hadis sahih? Pertama, ma'ittasal isnaduhu. Pertama ini. Kemudian yang kedua, lam yashidda. Yang ketiga, lam yu'al. Yang keempat, yarwihi adlun, yarwihi dhabit.
Dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Nanti diurai. Dikatakan qauluhu awwaluha sahih. Kata An-Nadhim, yang pertama adalah hadis sahih. Pada An-Nadhim bi dzikri aqsamil hadis. An-Nadhim menyebutkan macam pertama daripada macam hadis. Wa bada'a bi awwalil aqsam. Beliau memulai dengan bagian yang paling pertama yaitu apa? Al-haditsus sahih. Hadis sahih. Nih, hadis. Wa qawluhu wa huwa ma ittasala isnaduhu yakni ma ruwiya bi isnadin muttasil. Ya. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad bersambung. Jadi kalau hadis sahih itu sanadnya harus bersambung. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, nggak ada yang terputus, nggak ada yang hilang nama rawinya, nama periwayatnya nggak ada yang hilang. Bihaitsu ya'khudhuhu kullu rawin amman fawqahu, di mana setiap rawi meriwayatkan dari orang yang berada di atasnya. Ya. Wal isnad huwa silsilatur ruwat al-musilah limatnil hadits, yaitu rantai periwayatan yang bersambung sampai ke matan hadis. Jadi misalkan an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak terputus. Jadi syarat pertama apa? Ittisalus sanad. Kemudian wa qauluhu wa lam yashidda aw yu'al. Ya. Al-maqsudu ayakhlu al-hadits minasyudud wal illah. Nih. Hadis sahih itu nggak boleh ada syudud, nggak boleh ada illah. Yakhlu. Yakhlu itu maksudnya dia kosong, kosong atau istilahnya lepas, lepas dari syad, lepas dari wal haditsu syad huwa alladhi yarwihi thiqa khalifan liman huwa arjah minhu. Maka kebalikannya, adapun hadis syad ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang terpercaya, thiqah. Cuma dia mukhalifan, menyelisihi orang yang lebih rajih dari orang tadi. Jadi dia syad. Syad ya, itu menyelisihi riwayat yang masyhur. Riwayat orang-orang yang lebih rajih. Ya. Dan kalau sudah dikatakan hadis itu syad, maka dia bukan hadis sahih. Karena ada perselisih, ada bentuk menyelisih. Makanya syad fil lughah ini katakan dalam makna secara bahasa, asyad itu maknanya al-munfarid, bersendiri, ya, bersendiri. Nah, jadi hadis sahih nggak boleh syad. Wal illah, adapun illah, ya, secara bahasa artinya apa? Al-marad. Al-marad itu penyakit. Wal istilah syai'un khafiyyun. Secara istilah dia apa? Sesuatu yang tersembunyi yaqdahu fis sanadi awil matn, yang dia melukai. Yaqdah ini melukai. Melukai sanad hadis ataupun matan hadis. Ma'anna zahiril hadis as-salamah. Walaupun memang kelihatannya hadis tersebut secara zahir, secara lahiriah dia salamah, selamat dari cacat. Namun ternyata kalau ada cacatnya, maka hadis tersebut tidak lagi menjadi hadis sahih. Jadi perkara ini perkara syad dan perkara illah itu tidak boleh ada di hadis sahih. Ya. Jadi hadis sahih syarat kedua tiga apa? Ada musyudud, yang ketiga adamul illah. Pertama tadi ittisalus sanad. Sanad yang bersambung. Yang kedua, dia tidak menyelisihi riwayat yang lebih rajih, tidak syad ya maknanya. Kemudian yang ketiga, tidak ada cacat. Nah,
Wal illah tanqasimu ila qismain, adapun penyakit itu terbagi kepada dua, ada illah penyakit yang memang melukai, ada penyakit yang tidak melukai. Wa qawluhu yarwihi yarwil hadits ay yasruduhu wa yanquluhu kama huwa an sanadi wa ruwatihi. Itu meriwayatkan, menukil ya dari orang yang dari rawi sebelumnya. Nah, wa qawluhu adlun al-adala fil asl bimana al-istiqamah. Al-adalah bimana al-istiqamah. Wa hiya malakatun tahmilul insan ala taqwa wa isti'malil muru'ah. Suatu kuasa atau suatu perangai yang menjadikan seseorang itu di atas ketakwaan dan juga berwibawa. Ini contohnya misalkan ya, dia bukan seorang perokok, terus kemana-mana pakai penutup kepala, tidak buka aurat misalkan. Maka rawi-rawi yang semacam ini dia adil. Dan dia memang orang bertakwa, bukan ahli maksiat misalkan. Ya, jadi rawi yang adil. Wal adlu huwa ar-rawi alladhi yahmilu sifatin tahmilu sahibah ala taqwa. Dan keadilan atau al-adl ini seorang rawi yang dia apa namanya, al-adl ini membawa rawi tersebut kepada sifat-sifat ketakwaan. Wal bu'an kulli ma yukhillu bil muru'ah, dan makin jauh dari sesuatu yang bisa menghancurkan wibawa dia. Jadi hadis sahih syarat berikutnya apa? Rawinya apa? Yarwihi adlun. Adil ya. Kemudian waqalu dhabitun, ad-dhabtu quwwatul hafidhah. Nah, adapun dhabit ini kuat hafalan. Wal wa'i taqi, wa husnul idrak fi tasrifil umur. Ini semangat ya. Ia bisa memecahkan masalah dalam banyak perkara atau dalam suatu urusan yang baik. Kemudian wadhabit huwa alladhi yahfadhu ma ruya tahammulan wa adaan. Ya, yang bisa menghafalkan baik secara periwayatan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, untuk murid-murid. Dan dhabit ini ada dhabit sadar, ini hafalan dada, maksudnya dia betul-betul hafal di dadanya. Ada juga dhabit kitab, hafalan secara tulisan kitab. Kalau belakangan ini yang apa namanya, dhabit kitab ini yang lebih diutamakan. Apalagi orang dengan kondisi yang berbeda-beda ya, apalagi di zaman sekarang. Kalau sudah sepuh, sudah tua, mungkin terkadang mengalami pikun, mengalami lupa, dan seterusnya. Maka dhabit kitab lebih diutamakan. Karena dia sudah tertulis rapi. Cuma kalau orang-orang dulu mungkin dhabit sadarnya kuat, ya, hafalan secara dadanya kuat. Nah. Wa qaluhu an mithlihi ay annahu la budda an yakuna ar-rawi muttasifan bil adalah wal dhabt wa yarwihi am indi tasf bil adalah wal dhabt. Falau rawa adlun an fasik fala yakunu al-hadits sahih. Nah ini. La budda an yakuna ar-rawi muttasif bil adalah, nih rawinya harus orang yang adil, dhabit, hafalannya kuat. Dia mendapatkan dari orang yang juga adil dan juga hafalannya kuat juga. Ya. Maka ada seorang rawi meriwayatkan dari orang yang fasik, ahli maksiat, maka hadis tersebut bukan hadis sahih. Bukan hadis. Jadi itu 5 syarat ketat. Ya. Wa qaluhu mu'tamad, ay mu'tamad fi jihati ulama al-hadis. Ya. Atau menurut ahli jarh wa ta'dil. Ya. Materi sebenarnya berat ya. Tapi enggak apa. Maka dikatakan kemudian wa qalu fi dhabtihi wa naqlihi hadha ta'kid lima al-dhabt al-musyar ilaihi fi asy-syatr al-awwal min al-nafam min hadain al-baitaini al-hadis sahih wa ini pengertiannya.
Hadis sahih ini, nah ini, marawahu adlun, apa yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, tamu dhabt, hafalannya kuat, an mithlihi, dari orang yang semisal itu, hafalannya juga kuat. Jadi rawinya semuanya hafalannya kuat, rawinya semuanya orang yang adil. Bisa dari muttasil, sanad dia bersambung, min ghairi syudzin, tidak ada syadz wala illah, tidak ada penyakit. Tidak ada syadz dan tidak ada penyakit. Hadhihi syurutul khamsah, ini dikatakan, ya. Syarat-syarat yang 5 ini mujma' 'alaiha awin ahli hadis. Mereka ahli hadis, ulama ahli hadis sepakat. Wa ahlul ilm fala khilaf bainahum fi hadhihi syurut. Tidak ada perselisihan di antara mereka tentang syarat ini. Nah, sebelum lanjut ke hadis dhaif, eh, ini ada soal-soal latihan ya terkait tadi materi hadis sahih. Fadl Mbak siapa tadi? Mbak Habibah. Kelihatan di layar ya soalnya ya. Kelihatan Ustaz. Nah, dijawab Mbak Habibah nomor 5. Ini yang Anda lingkari nomor 5. Min syurutil hadis sahih wa syarat-syarat sahih. Yang alif, Ustaz. Lebaran. Oh, lebaran. Jawabannya apa Mbak Habibah? Yang alif. Yang alih. Yang Mbak benar nggak? Salah. Mamana Adam. Adam. Apa ya? Adam itu tidak tidak atau tanpa ya. Tanpa Oh iya, syudzuz. Nah, hadis sahih tanpa syudzuz itu tidak. tidak. Ya, berarti jawaban ini benar atau salah? Salah. Benar. Saya ulang. Hadis sahih ada syaratnya tidak? Syudzuz itu Ada, Ustaz. Hah? Hadis sahih Syudzur. itu kan salah satu syaratnya yaitu apa? Tidak ada syad ya, tidak menyelisihi riwayat yang lebih roji. Ya. Kemudian di sini yang poin B itu maknanya apa? Ada musyudud, tidak ada syad. Maka Ya. jawabannya benar atau salah? Salah. Kenapa kok salah? Kan karena tidak ada syudut. Tidak ada ilah dan syudut. Tidak ada syudud, iya. Hadis saya tidak ada syudud. Ya, ini kan adam artinya tidak ada syudud. Adam itu kan artinya tidak ada. Syudud tadi syad. Ya. Jadi jawabannya benar atau salah? Benar sih. Benar, Ustaz. Hah? Gimana Habibah? Benar, tidak ada. Tidak ada Allah, tidak ada sudut. Iya, tidak ada ilah, tidak ada syudud. Nah, yang ini analing karya. Ini menjadi jawaban atau tidak untuk soal nomor 5? Tidak, Tidak. Sekarang ya ini, ada ilah. Menjadi jawaban tidak? tidak. Tidak. Kalau yang ini, Ada. nah, di antara syarat hadis sahih, yaitu apa?
ittisalus sanad. Ini bisa menjadi jawaban, ini juga bisa menjadi jawaban, ini bisa menjadi jawaban. Kita Mbak ya. Jadi syarat Iya. hadis sahih, sanadnya bersambung, tidak ada syad dan tidak ada illah. Ya. Jadi jawabannya bisa A, bisa B, bisa C. Si. Itu Mbak ya. Semuanya benar. Iya, Nanti Ustaz. kalau mau ditambah lagi jawabannya apa? Di antara syarat hadis sahih, rawahu adlun, rawinya seorang yang adil. Kemudian tamud dhabt, hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Kuat. Nah, masih terkait materi tadi. Sekarang Mbak Nadia. Mbak Nadia. Nomor 7 Mbak Nadia. Dibaca al-malakatu. Nomor 6 enggak usah. Enggak usah, lewat lewat nomor 7 aja. Kita acak. Al-malakatul lati tahmilul insanu ala taqwa wasta'mal. Al-malakatul lati tahmilul insana 'ala taqwa, perangai yang membuat orang itu menjadi pribadi bertakwa, wasti'malil muru'ah, dan juga berwibawa. Ia ma'tu'rafu bimadza? Itu yang dikenal dengan istilah apa? Ala adalah. Al-adalah. Nah, ya, tadi al-adalah. Dan materi sudah kita bahas. Nah, sekarang ke soal benar atau salah. Hmm, nah, mungkin itu dulu aja. Nah, sekarang kita lanjut ke hadis dhaif. Lanjut ke hadis dhaif. Berarti dari sebelum hadis dhaif itu ada di bawah hadis sahih namanya hadis hasan. Ya. Baik, kita ini Kita aja. nggak bahas hadis Hasan juga, Ustaz. Karena masih rada bingung Oh kalau gitu. ini. Nah, kita bahas ya hadis hasan ya. Nah, wal hasanul ma'ruf turuqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtaharat. Adapun hadis hasan dia yang dikenal apa namanya? Kriterianya turuqan wa ghadat rijaluhu. Intinya hadis hasan ini mirip hadis sahih. Kecuali ada satu syarat hadis sahih yang hilang, maka hadisnya derajatnya turun menjadi hadis hasan. Nah, maka dikatakan al haditsul hasan wa nau'tani, macam kedua min anwa'il hadits sahih, termasuk macam-macam hadis. Wa huwa min anwa'il hadits sahih, termasuk hadis sahih juga hadis hasan itu. Jadi hadis hasan itu masuk hadis sahih. Lalu bedanya di mana? Nah, al haditsul ladzi rawahu adlun khafifud dhabt bi sanadin muttasil qalla min asy-syudud illallah. Yang pertama, rawinya adil. Kemudian rawi tersebut hafalannya lemah. Kemudian sanadnya bersambung, sanad mutasil ya. Kemudian khala minasyudud, enggak ada syad, enggak ada illah. Dan Habibah Mbak Nadia, kalau kita perhatikan dari 5 syarat hadis hasan ini, semuanya ada di hadis sahih kecuali yang ini. Kecuali yang ini. Yang anak kasih merah ya. Ini. Ini. Hadis sahih dan hadis hasan sama-sama rawinya orang yang adil, bukan ahli maksiat, bukan orang yang pemabuk misalkan, bukan pencuri, bukan pendusta dan seterusnya. Hadis sahih dan hadis hasan sama-sama syaratnya bersambung. Hadis sahih dan hadis hasan sama-sama tidak ada syadz, tidak menyelisihi riwayat yang lebih rajih. Ya. Dan hadis sahih dan hadis hasan sama-sama tidak ada cacatnya. Cuma bedanya di mana? Bedanya di sini yang ada garis merah. Hafalannya untuk hadis hasan lebih di bawah levelnya hadis sahih. Kalau hadis sahih, tamudhabdi, sempurna atau kuat hafalannya. Adapun hadis hasan, khafifud dhabt, hafalannya lemah. Ya. Nah, itu saja bedanya. Itu ya bedanya antara hadis sahih dan hadis hasan. Paham Mbak Nadia?
Ya, insya Allah paham, Ustaz. Nah, jadi 5 syaratnya sama persis kecuali satu dalam masalah hafalan. Intinya hadis sahih sama hadis hasan semua syarat 5 tidak ada kecuali dalam masalah hafalan di mana hadis hasan hafalan rawinya dia lemah. Ya. Maka kalau ada rantai riwayat rawi hadis, ternyata ada salah satu rawi yang paling lemah, maka hadisnya turun derajat menjadi hadis hasan. Yang walaupun semuanya sahih, walaupun misalkan 4 rawi sahih, walaupun 4 rawinya hafalannya kuat, ada satu orang saja di mata rantai riwayat tadi anfulan 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 satu orangnya hafalannya lemah, maka hadisnya menjadi hadis hasan. Benar. Eh, nah, Mbak Nadia, nomor 8 Mbak. Dijawab Mbak. Al-hadithul hasan. Al-hadisul hasan min anwa'il hadis sahih. Nah, fayuhtaju bihi wa yu'malu bihi Wa yuttafaqu bihi wa yuttafaqu alaihi. alaihi. Hadis hasan termasuk macam-macam hadis sahih, ya. Maka dia bisa menjadi hujjah, bisa diamalkan dan bisa disepakati. Nah, nomor 6 Mbak Habibah. Dibaca Mbak Habibah. Al-hadithul hasan ya'malu bihi li'annahu min anwa'il hadithi as-sahih. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Hadis hasan bisa diamalkan karena dia termasuk hadis sahih. Benar atau salah? Benar. Benar ya. Hadis hasan bisa diamalkan karena dia termasuk hadis sahih. Nah, Mbak Nadia nomor 7 dijawab. Ini pernyataan B atau S, sahih am khotok gitu aja. Nah, nomor 7 Mbak Nadia. Naqulu fil hadis sahih an dhabatir rawi khafifud dhabat. Khata. Nah, ya. Hadis sahih dalam kekuatan hafalan rawinya khafifud dhabat, hafalannya lemah. Maka ini salah. Kalau ini tadi benar ya. Ini benar. Nah, nomor 8 Mbak Habibah. Naqulu fil hadithil hasan an dobat ar-rawawi. Tamud Dobti. Namun dobti. Benar atau salah? Salah, Ustaz. Salah. Yang benar apa? Yang benar tidak ada dobet perawinya. Khafifud dhabat. Yang benar adalah khafifud dhabat. Jadi ini posisi ini tuh ditukar aja, ya. Yang ini sama ini itu diganti, ya. Naqulu fil hadithi sahih an dhabtir rawi. Kita katakan dalam permasalahan hadis sahih tentang kekuatan hafalan rawinya. Kalau dikatakan khafifud dhabat maka dia keliru. Harusnya apa? Tamud dhabti. Hafalannya kuat. Adapun naqulu fil hadithil hasan, adapun hadis hasan, kekuatan hafal rawinya apa? Khafifud dhabat. Ya benar ya. Hafalannya lemah. Nah, lagi Mbak Nadia, nomor 9. Ittisalus sanad syartun min syurutil hadits sahih. 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 Sanad yang bersambung merupakan syarat di antara syarat-syarat hadis sahih. Nah, sebentar nanti cari lagi ya. Nah, seperti itu. Itu dulu tentang hadis sahih dan hadis hasan. Nah, di sini ada Mbak Zahra, ahlan Mbak Zahra. Eh, sudah bergabung. Nah, jadi kesimpulannya,
Untuk hadis sahih, dia memiliki 5 syarat. Ya. Untuk hadis sahih memiliki 5 syarat. Nah, Mbak Zahra, ada apa? Ini aja ya. Hadis sahih 5 syarat apa? Hadis sahih. Pertama, di layar kelihatan nggak, Pak? Terlihat, Ustaz. Sanadnya bersambung. Jadi anfulan-anfulannya bersambung terus, nggak ada yang keputus. Dan semuanya saling bertemu. Nggak ada yang istilahnya lompat level. Misalkan tabi'in langsung meriwayatkan dari sahabatnya. Nggak mungkin. Kalau hadis sahih, pokoknya sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Kemudian, hafalan rawinya kuat. Tiga apa? Rawinya adil. Adil ini bukan ahli maksiat, ya, bukan pelaku dosa besar, ya. Ya, dia orang bertakwa intinya. Yang keempat, ya, tidak ada syad. Syad ini menyelisihi riwayat yang lebih roji. Kemudian yang kelima, tidak ada cacat. Tidak ada cacat. Ya. Ini 5 syarat hadis. Nah, 5 syarat hadis. Dan ini mujma, ya, mujma. Mujma ini sepakat. Mujma ini sepakat. Seratnya bersambung, hafalan rawinya kuat, anfulan, semua fulannya yang ada di rawi, ya, yang ada di mata rantai riwayat tadi, hafalannya kuat semua. Dan semuanya orang yang adil, tidak ada salah satu yang ahli maksiat, ya. Kemudian tidak ada syadz, tidak ada bentuk menyelesaikan riwayat yang lebih masyhur dan tidak ada cacat. Nah, kesimpulan yang tadi hadis sahih. Bedanya sama yang ini, ya. Ya ini ya, yang hadis hasan ya. Awal hasanu, ini bedanya cuma di sini nih. Nah, biasanya di sini. Khafifud dhabt. Khafif dhabt. Hafalannya lemah. Jadi syaratnya persis sama hadis sahih. Hasan ya, hasan di bawahnya sahih. Nah, hafalan rawinya apa? Lemah. Hafalan rawinya lemah. Nah, inilah intinya. Ya, dia masih sama-sama bersambung sanatnya,
masih sama-sama rawinya adil, tidak ada syadz, tidak ada cacat. Cuma secara segi hafalan untuk hadis hasan di bawahnya hadis sahih. Di bawahnya hadis sahih. Nah, selesai tentang hadis sahih. Sekarang kita masuk ke hadis dhaif. Dan tadi dikatakan wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtaharat. Nah, kemudian nah ini wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dha'ifu wa aksaman katsur. Nah, ini bait ke-6 membahas tentang hadis dhaif. Kullu ma an rutbatil husni qasur, setiap yang ada atau hadis yang level yang berada di bawah hadis hasan, maka itu adalah hadis dhaif. Dan itu banyak sekali macam-macam hadis dhaif. Ya. Ini tadi Mbak Nadia nih ya. Nih. Ini kan dikatakan di sini nih. Wah, hadza huwal farqul wahid nih. Inilah satu-satunya wahid, itu artinya apa? Wahid itu artinya satu-satunya perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan. Itu apa? Ini masalah dhabatnya. Yang sahih tamud dhabat, yang hasan khafifud dhabat. Wa illa fa baqiyatish syurut al-mawjud fil hadits sahih mawjudah fil hadits hasan. Maka sisanya apa? 4 syarat yang lain baik hadis sahih maupun hadis hasan sama. Sama. Ya. Kemudian hadis dhaif. Dikatakan kullu ma'an rutbatil husni qasr fa huwa dha'if wa huwa aqsa min katsur. تكلم الناظم رحمه الله في هذا البيت عن النوع الثالث من أنواع الحديث وهو الحديث الضعيف. Macam ketiga itu hadis dhaif. Tadi sahih pertama, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Adapun hadis dhaif yaitu kullu haditsin lam tajtami'. Lihat, tidak terkumpul di dalamnya syurutul haditsis sahih wala syurutul haditsil hasan. Enggak ada syarat-syarat hadis sahih, enggak ada syarat-syarat hadis hasan. Ya tinggal dilawan kata aja. Jadi kalau sanadnya bersambung, hadis hasan, hadis sahih, sanadnya bersambung, maka hadis dhaif sanadnya terputus. Kalau hadis hasan, hadis sahih, rawinya adil, maka hadis dhaif rawinya fasik, ya ahli maksiat misalkan, atau pelupa, atau pendusta dan seterusnya. Kan nanti kalau hadis dhaif ini ya, ini alhamdulillah ini kan materi ini ya. Ini buku ini kan kita pakai di MMK di kelas 3 ya. Kalau Mbak Zahra sama Mbak Wiwah tahu ya, ini kelasnya siapa namanya? Kelasnya Nurah ya. Kelasnya Nurah. Itu di situ dipelajari ya. Nanti ada hadis dhaif yang A, B, C dan seterusnya. Ditinjau dari segi apa, ditinjau dari segi apa dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan dikatakan hadis sahih dan hadis hasan tidak ada syad, maka hadis dhaif ada syadnya. Kalau hadis sahih, hadis hasan tidak ada illah, maka hadis dhaif ada illahnya, ada cacat. Jadi itu gampangnya. Kullu haditsin, setiap hadis yang tidak terkumpul di situ syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan. Wa qawluhu kullu ma'adat batil husni qasur, al-maksud anna kullu haditsin qasura wa nazala an rubatil haditsil hasan. Bahwasanya setiap hadis yang levelnya di bawah hadis hasan, wa min babi aula al-hadits sahih, lebih utama lagi di bawah hadis sahih, maka itu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu di bawahnya hadis hasan, bahkan lebih lagi di bawahnya hadis sahih. Jadi urutannya apa? Yang paling tinggi sahih, bawahnya hasan, yang ketiga baru dhaif. Wa yuqalu fi haditsil mardud, atau wa yuqalu lahu al-haditsul mardud, atau dia memiliki nama lain apa? Hadis mardud. Nih. Kenapa kok dikatakan hadis mardud? Mardud itu kan artinya tertolak ya.
Kenapa? Karena li'annahu la yuhtaju bihi, tidak bisa diamalkan dalam hukum-hukum syariat. Makanya eh, terkadang kenapa kita dapati ada amalan-amalan yang mungkin dianggap oleh sebagian ulama itu apa namanya ya, tidak pas lah ya, tidak pas karena ternyata landasan amalan tersebut harusnya hadis dhaif, harusnya hadis dhaif seperti itu. Padahal kita tahu hadis dhaif itu apa? Mardud, la yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah. Maknanya apa? La yu'mal bihi, tidak bisa diamalkan. Nah, kemudian dikatakan di situ. Ad-dha'ifu lughatan. Dhaif secara bahasa adalah diddul qawi, lawan daripada kuat. Wa dha'fu hissi wa ma'nawi. Dan dhaif itu ada yang bersifat konkret atau abstrak ya, atau maknawi, abstrak atau konkret ya. Gitulah. Anda kurang paham istilah-istilah itu ya. Wal maqsudu huna, dan maksudnya di sini adalah ad-dha'ful al-ma'nawi, makna dhaif lemah secara makna. Wa fil istilah hadis dhaif itu apa? Ma lam yajma' sifat as-sahih wala sifat al-hadits hasan. Tidak mengumpulkan sifat-sifat hadis sahih dan juga sifat-sifat hadis hasan. Tadi udah ya. Wa qawluhu wa huwa aqsamun katsur ay al hadits dhaif katsura min ziyati aqsamihi. Hadis dhaif itu sangat banyak macamnya dari berbagai sisi tinjauan. Ya. Yang dhaif imma yakuna bisa saqat fis sanad wa hadza lahu aqsamun katsira. Nih, macam banyak. Kenapa? Karena lemahnya suatu hadis itu bisa jadi sebabnya adalah imma ayyakuna bisa saktin fis sanadi. Ya, ada bentuk sakit itu jatuh ya, ya gimana ya? Ambil katanya. Intinya sanadnya bermasalah. Nah, ini ada banyak macamnya. Wa imma ayyakuna dhaf bisa bibta'an firrawi, atau sebab lainnya yaitu dengan sebab lemahnya hadis adalah karena ada celah dalam rawinya atau anfir rawi. Ya, ini juga ada macam-macam pembagiannya. Ya, makanya kalau hadis sahih sama hadis hasan pembahasannya singkat, hadis sahih, hadis hasan sudah selesai. Adapun hadis dhaif itu sangat banyak macamnya. Ya, ditinjau dari sisi sanatnya yang bermasalah atau ditinjau dari sisi rawinya, ya, yang di situ memiliki celah. Nah, selesai sudah pembahasan hadis dhaif. Kalau ini yang berikutnya baru macam-macam tinjauan yang lain. Kita ke soal lagi ya. Ada yang belum dijawab nih. Tadi udah dibahas hadis dhaif. Nanti kita langsung ke hadis mursal ya. Sesuai permintaan aja. Jadi enggak kemana-mana. Nah, Mbak Zahra nomor 9, Mbak Zahra. Dibaca dan dijawab. Kullu hadisin nazala an Rutbah. rutbat rutbatil hadisil hasan fahuwal hadis al hadisus sahih nazala Nazala itu berarti di bawahnya. di bawah ad-dhaif. Nah, setiap hadis yang levelnya turun. Ya, turun. Nazala kan turun ya. Berarti di bawah dari derajat hadis hasan, maka itulah hadis dhaif. Jadi urutannya sahih dulu, di bawahnya kemudian hasan, dan di bawahnya lagi dhaif. Dan cek lagi masih ada enggak ya? Nah, nomor 4 Mbak Zahra. Lagi ini nomor 4 yang pernyataan ini. Sahih am khata' pernyataan di nomor 4 ini. Dibaca dulu.
yakunu dha'ifu bisababi saqati fis sanadi au dha'ni fil firrawi ay sahih. Sahih, nah. Dhaifnya suatu hadis itu bisa disebabkan karena sanadnya yang bermasalah. Takut ya, jatuh lah. Auta'an firrawi, atau ada celah di rawinya. Nah, rawinya pendusta, pelaku maksiat, atau yang lainnya. Nah, Fadl Mbak Hanadia. Nomor, Mbak Nadia ya, bukan Nadia. Nomor 5 Mbak Nadia. Nadia. Habibah Fadl, Mbak Habibah. Masih utur mungkin di mana dia. Habibah nomor 5. Al-haditsu dha'ifu huwa ma lam yajma'u sifat sahihu wa la sifat haditsul hasan. Tidak. Nah, jawabannya apa Mbak Habibah? La khata. Coba difahami dulu. Al-haditsu dha'if, hadis dhaif adalah malam yajma' yang tidak mengumpulkan sifat-sifat as-sahih wala sifat al-haditsil hasan. Oh iya benar. Jawabannya apa? Sahih, Ustaz. Sahih. Ya. Hadis dhaif itu tidak ada syarat-syarat hadis. Hadis dhaif itu tidak ada syarat-syarat hadis sahih dan juga tidak ada syarat-syarat hadis hasan. Nah, jadi kalau mau disimpulkan, ya hadis dhaif tidak ada syarat, tidak terkumpul syarat hadis sahih atau tidak terkumpul syarat hadis hasan. Ya. Nah inilah ya, tidak terkumpul syarat hadis sahih, tidak terkumpul syarat hadis hasan. Ini syaratnya terputus, rawinya fasik dan seterusnya. Nah, selesai sudah hadis apa namanya ini tadi? Dhaif. Nah, sekarang kita masuk ke hadis mursal. Anak cek lagi ya di ini ya. Inator. Nah ini dari bait ini ya. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhakal ladhi qad nazala. Kemudian bait 15 wa ma adaftahu ilal ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Nah di sini.
Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa kul gharibun marawa rawin faqat. Fokus di satr awal bait ke-16. Kita cari satr awal. Hadis mursal. Nah, ini. Jadi di satr pertama bait ke-16 ya. Ini macam hadis ke-16 ya. Atau jadi sensitif banget ini penanya. Berat semua anak. Wa qawluhu wa mursalun al-mursalu fil lughah mursal secara bahasa artinya al-mutlaq dilepas. Minhu qauluhum arsalan naqah fil mar'a. Dia telah melepas ontanya di tempat penggembalaan. Ai atlaqaha. Fil istilah ada secara istilah dia marwahu tabi'i 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Ini pengertiannya. Ini ya teman-teman ya. Apa atau hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Makanya definisinya sudah disebutkan sama An-Nadim di baitnya. Wa mursalun minhu sahabi saqat. Mursal itu yang tobaqat sahabatnya gugur, tidak disebutkan namanya dalam mata rantai riwayat hadis. Nah ini di bawahnya teman-teman bisa baca. Wa qaluhu minhu sahabi saqat hal ta'riful mursal wa huwa ma saqata minhu sahabi, yang mana nama sahabat itu gugur, tidak disebutkan dalam mata rantai riwayat hadis tersebut. Nah, wal haditsul mursal min aqsamil haditsid dhaif. Maka hadis mursal ini dikatakan termasuk hadis apa? Dhaif. Dia bukan hadis sahih. Bukan hadis karena tidak bersambung sanadnya. Berarti dia inqita'us sanad. Ya. Wal illah dengan illah alasannya. Alasan fi tad'ifihi, alasan kenapa hadis mursal ini dhaif. Itu apa? Adamu itu tidak. Ittisalus sanad. Tidak bersambung sanadnya. Berarti maknanya apa? Inqita'us sanad. Sanadnya terputus. Sanadnya terputus. Nah, sudah selesai. Itu jadi misalkan ada tabaqat tabi'in, misalkan siapa ya? Anfulan itu yang tabi'in lah. Kita cari nama tabi'in anfulan, tabi'in. Anfulannya kemudian tabi'in. Kemudian langsung qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak disebutkan nama sahabat dulu. Ya. Akhirnya nama hadis apa? Hadis mursal. Hadis mursal. Dan anak cekkan ya, ada soal enggak ya buat bait ke-16. Nah, ini. Kita cari soal yang sesuai hadis mursal ya. Ini soal anak-anak nih. Soalnya anak-anak buat latihan. Nah ini. Mbak Nadia sudah hadir? Mbak Nadia sepertinya apa ketiduran. Nah, Mbak Zahra, Fadil Mbak Zahra. Ini nomor 3 nih Mbak Zahra. Gimana cara jawabnya? Dibaca dan jawab. Marwahu tabi'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan yusamma al-mursalu. Al-mursal. Yusamma apa? Al-mursal. Jawabannya apa? Mursal. Diriwayatkan oleh tabi'in dari Nabi sallallahu langsung. Ya.
tanpa disebutkan nama sahabat, maka itu hadis mursal. Nah, nomor 4 masih nyambung tentang materi ini. Fadl Mbak Habibah dijawab nomor 4. Al-'alatu fi tat Al-illatu al-'alatu fi tat'ifil haditsul mursal hiya intaqatal al-sanad. jawabannya apa, Mbak? Yang Inqita'u intiqa as-sanad. intaqatal Illah fi tad'ifil haditsil mursal, alasan kenapa hadis mursal ini tad'if, dilemahkan, yaitu apa? Inqita'u as-sanad. Terputusnya sanad, mata rantai riwayat, ya, dari tabi'in langsung lompat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebentar, tunggu sebentar ya, Anak coba lihat catatan. Nah, di sini nih, di sini Mbak, di ya pembahasannya mungkin ada kaitannya sama mursal ya. Jadi kan setelah itu datang bait ke-17. Bunyinya wa kullu ma lam yattasil bihali isnadu munqati'ul awsali. Nah, di sini setiap yang sanadnya tidak bersambung apapun kondisinya, maka itu adalah hadis munqati'. Namanya hadis munqati', dan mursal ini jenis dari termasuk jenis-jenis daripada hadis munqati'. Dan kesimpulannya ada di sini. Nah, ini teman-teman ya. Al-inqita' Al-inqita' alladhi yakunu fi sanadi qassamahu ulama ila arba'ati aqsam. Terputusnya sanad, ya. Ulama itu terputusnya sanad alladhi yakunu fi sanad. Maksudnya terputusnya sanad. Ulama telah membagi kepada empat macam. Yang pertama, idza kana al-inqita' min awwalis sanad. Bila terputus sanad itu dimulai dari start pertama. Awwalis sanad. Namanya apa? Hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Dan bila mana idza kana al-inqita' min akhiris sanad, ada di akhir sanad, di ujung sanad terputusnya, maka itu adalah hadis mursal. Ya, hadis mursal. Ya. Jadi kan apa namanya ya? Jadi mata rantai riwayat itu kan ada anfulan, 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 anfulan. Yang paling awal itu entah itu tobaqot tabi'in yang keberapa, pokoknya paling awal sebelum diletakkan di kitab hadis, entah itu sunan atau musnad atau kitab yang lain. Kalau di awalnya saja sudah nggak ada nama rawinya, terputus, maka itu namanya hadis mu'allaq.
Tapi kalau ternyata anfulan dari awal sudah ada, ternyata di ujungnya sebelum sampai ke Nabi SAW, dari tabi'in kok langsung lompat ke Nabi SAW tanpa ada nama sahabat, maka dia di akhir sanad. Di akhir sanadnya terputus, ya kan? Sahabat paling terakhir, ya. Atau misalkan masih nyambung, ada beberapa sahabat yang masih tersambung dalam riwayat hadis itu, misalkan anis sahabat, ternyata yang nama sahabat paling terakhir hilang, ya. Intinya terputusnya itu di akhir sanad, di ujung sanad. Maka itu nama hadis mursal. Jadi hadis mursal ini termasuk hadis munqati. Termasuk apa? Hadis munqati secara umum. Tapi kalau terputus di awal maka namanya hadis mu'allaq. Nomor 3, wa idza kana al-inqita' min atna'i sanad bi wahidin faqat fa hadzal hadits al-munqati'. Ini nomor 3 sebenarnya kalau dirinci panjang. Intinya gini, kalau terputusnya sanad itu ada pada tengah-tengah jalur atau mata rantai riwayat. Ya. Apakah satu orang saja, ataukah lebih dari satu orang cuma nggak urut, ya, maka namanya hadis munqati. Ini hadis munqati yang lebih khusus, ya. Intinya munqati yang ini lebih khusus dan bukan terputus di awal maupun di akhir sanad. Dan yang keempat, wa idza kana al-inqita' min atha'i sanad bi itsnaini fa aktsar 'ala tawali. Poinnya ini. Ada dua rawi atau lebih yang terputus, hilang namanya, nggak disebutkan. Dan itu urut. Anfulan, kemudian anfulan masih ada namanya. Kemudian anfulan berikutnya namanya hilang, berikutnya lagi hilang, ya. Atau lebih dari dua, yaitu 3, 4 hilang semuanya. Kemudian baru muncul lagi anfulan. Maka kalau hilang rawinya secara urut ini, itu disebut hadis mu'dhal. Ya. Hadis mu'dhal. Ada hadis mu'allaq, ada hadis mursal, dan ada hadis munqati, serta hadis mu'dhal. Nah, sampai sini ya teman-teman, insya Allah ya selesai pembahasan tentang yang sudah dijadwalkan, yaitu tentang hadis sahih, hadis dhaif, tadi ada selingan hadis hasan, kemudian diakhiri dengan hadis mursal. Nah, sebelum kita tutup ya, ada latihan yang tadi kita baca lagi, coba kita cek lagi mana yang masih nyambung pembahasannya. Nah, nomor 5 Mbak Zahra. Kullu hadithin. Nih, nomor 5. Kullu hadisin lam yattasil isnaduhu Bi ayyi halin bi ayyi halin minal ahwali fahuwa lam yattasil isnad bi ayyi halin fahuwa al-mursalun. kalau Lam mursal munqati asad. munqati, ya. Intinya syaratnya tidak bersambung apapun modelnya, maka lebih umum kita katakan munqati. Sehingga mursal pun juga masuk munqati, cuma kalau mursal ada di akhir sanad, di ujung sanad. Nah, kemudian nomor 6 Mbak Habibah, bawahnya. Al-haditsul munqati sahih bi ijma'il ulama. Hasan. Hmm. Hasan dia ittisalus sanad. Berarti sahih. Sahih apalagi? Hadis munqati mana munqati? Terputus. Doi berarti. Dan apa? Dhaifun bi ijma'il ulama. Hadis munqati itu hukumnya dhaif, lemah dengan kesepakatan para ulama.
Mbak Nadia sudah hadir? Hilang sepertinya. Dan masih nyambung sama mursal ada nggak ya? Nomor Nomor 2. 8 itu, Ustaz. Gimana Mbak? Tadi di yang pilihan ganda nomor 8 ada, Ustaz. Pertanyaan. Oh iya, ini yang barusan ya, yang teman-temannya hadis mursal ya. Nah, boleh Mbak Zahra, nomor 8. Idza kana inqita'u min asna'is sanadi bisnaini fa aksaru ala tawali fahuwa hadis mu'dal. Nah, alat tawali. Poinnya adalah alat tawali. Alat tawali itu maksudnya berurutan ya. Rawinya gugur berurutan, itu namanya hadis mu'dal. Ini parah. Nah, nomor 2 Mbak Habibah. Ini Mbak. Al-hadithul mursal min aqsamul hadithul dhaif. Benar, Ustaz. Sahih. Nah, nomor 4 Mbak Zahra. Al-hadisul munqati'u dha'ifun fala yu'malu bihi wala yuhtaju bihi. Sahih? Sahih. Nah, hadis munqati itu dhaif, maka nggak bisa diamalin, ya nggak bisa dijadikan hujjah. Nomor 5 Mbak Habibah. Idza kana inqata min awal sanadi fa'ti fi hadzal haditsil mursal. Hmm, iya, Ustaz. Jawabannya apa? Benar. Sahih. Sahih? Perhatikan di sini Mbak. Awwalis sanad. Kita Iya. beralih ke sini sebentar. Nah, ini Mbak. Awwalis sanad. Nomor 1. Jawabannya apa Mbak? Nomor 1 bunyinya apa? Mbak Habibah. Awwalis sanad namanya hadis mu'allaq. Ya. Kalau akhir sanad, gugurnya di akhir sanad itu tabaqat sahabat, maka hadisnya hadis Mursal. mursal. Dan yang dibaca sama Mbak Habibah tadi sahih am khata? Foto. Khata, ya. Harusnya dia adalah hadis mu'allaq. Nah, nomor 6 Mbak Zahra. Idza kana inqata'u min Karena akhir kita idza kana al-inqita'u min akhir sanadi fahada al-hadisu al-mu'addal khata. As-sahih hadisul mursal. nah, min akhir sanad pada hadits mursal. Baru kali ini adalah hadis mursal. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang mustalah hadis. Ya, singkat saja hadis sahih, hadis dhaif dan hadis hasan, ditambahkan sedikit tentang hadis mursal. Gimana Mbak Zahra? Itu ya kira-kira materinya. Mudah-mudahan kejawab ya. Nah, Ustaz. Nah, nama kurang paham ini apa memang sengaja acak atau gimana gitu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya apa benar datang dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datang dari diri saya dan syaitan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Barakallahu.